Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ibadah kepada Tuhan mendatangkan berkat. Berkat jasmani dan juga berkat rohani. Amin ya. Ibadah kepada Tuhan Yesus dapat menjaga saudaraku kesehatan dan kebugaran jasmani dan rohani kita. Setialah beribadah kepada Tuhan Yesus setiap hari. Hidup kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin saudaraku ya. Dalam Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15 saudaraku, ini Tuhan menegur bangsa Israel ya, karena yang mereka tidak setia saudaraku atau menganggap enteng ibadah. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15 berkata, "Bicaramu kurang ajar tentang aku," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, apakah kami berbicara di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian perkabungan di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang juga gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga." Oh saudaraku, ini kata-kata yang tidak pantas dari bangsa Israel. Tuhan menegur mereka dengan keras, menegur bangsa Israel dengan keras pada zaman Maleakhi. Karena mereka kurang ajar terhadap Tuhan dengan mengatakan bahwa beribadah kepada Tuhan itu sia-sia. Tidak ada untungnya beribadah kepada Tuhan itu. Bahkan bangsa Israel berkata bahwa orang yang tidak beribadah itu lebih berbahagia. Walaupun mereka orang-orang fasik, mereka terlihat lebih mujur, kata orang Israel. Oh saudaraku, karena itu Tuhan menegur bangsa Israel dengan keras bahwa mereka adalah orang-orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Kita saudaraku jangan sampai seperti orang Israel di zaman Maleakhi ini yang menganggap bahwa ibadah kepada Tuhan Allah adalah sia-sia, yang akhirnya mereka semua mendapatkan teguran dan hukuman dari Tuhan Allah. Nah saudaraku, kita harus menjadi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Ibadah kepada Tuhan Yesus mendatangkan berkat saudaraku, baik berkat jasmani maupun rohani. Nah pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 3 kebenaran bahwa kita harus setia beribadah kepada Tuhan Yesus supaya hidup kita, keluarga kita diberkati dengan berkat jasmani dan rohani. Amin ya. Yang pertama saudaraku, ibadah kepada Tuhan mendatangkan berkat. Karena itu kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, atau jangan bolos saudaraku ya, beribadah berbakti kepada Tuhan ya, apalagi hari Minggu jangan bolos saudaraku ya. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita atau pertemuan-pertemuan kebaktian kita saudaraku, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah kepada Tuhan saudara mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Karena itu kita harus semakin giat beribadah, giat melayani saudaraku dalam ibadah, melakukan ini dengan giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita tidak tahu kapan hari Tuhan datang. Jadi janganlah kita menjauhkan diri saudaraku dari ibadah, dari kebaktian, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita yang diadakan di gereja, atau ibadah keluarga, atau ibadah pribadi, atau persekutuan saudaraku. Karena itu adalah yang dikehendaki Allah. Kita bersungguh-sungguh mengikuti ibadah ya. Nah kebenaran yang kedua saudaraku, ibadah kepada Tuhan Yesus mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Karena ibadah itu berguna bagi kita, bermanfaat bagi kita saudaraku.
1 Timotius 4 ayat 8 berkata, latihan badani atau olahraga, saudaraku ya, mungkin juga fitness, itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini di dunia, saudaraku, maupun untuk hidup kita, untuk hidup yang akan datang, saudara, berarti dalam kekekalan. Jadi luar biasa berkat ya bila kita setia beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan Yesus mendatangkan berkat jasmani dan rohani, saudaraku, yang berguna, saudaraku, dalam segala hal. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup kita saat ini maupun untuk hidup kita yang akan datang. Jadi saat ini, saudaraku, ya, banyak orang kesehatan dan kebugaran rohaninya tidak maksimal. Kenapa, saudaraku? Ya, bahkan banyak yang kurang sehat. Kenapa? Hal ini disebabkan karena kurangnya latihan rohani dalam beribadah, dalam melayani, sehingga kerohaniannya sudah tidak fit, menjadi lemah, mudah sakit, mudah tergoda oleh cobaan, oleh iblis, oleh tantangan dunia ini, oleh hawa nafsu ini, saudaraku. Jadi pengertian ibadah, saudara, bukan sekedar 1 minggu sekali ke gereja, tetapi juga setiap hari rutin kita dalam saat teduh pribadi, doa pribadi, ya saudaraku. Mungkin saudara juga bisa melihat Impact Family atau Morning Spirit atau renungan malam, saudaraku, melalui Gereja Baptis Pertama, saudaraku ya. Atau pemahaman Alkitab, saudaraku, setiap hari dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih efektif untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, saudaraku, jasmani rohani kita, kecuali berlatih bersama Tuhan Yesus setiap hari melalui apa? Kebenaran firman-Nya. Vitamin yang paling sehat adalah firman Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, ibadah kepada Tuhan Yesus mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Karena apa? Karena ibadah, saudaraku, bila disertai rasa cukup atau ucapan syukur, memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Apa maksudnya, saudaraku? Sesungguhnya ibadah kepada Tuhan setiap hari, ya, melalui kebenaran firman-Nya akan mendatangkan keuntungan besar dan berkat yang besar bagi kita. Melalui ibadah setiap hari kepada Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya, kita dibuat, saudaraku, menjadi sehat secara rohani, sehat secara jasmani, dan semakin kuat, semakin bugar, semakin sehat, saudaraku. Juga kita semakin diberkati, semakin beruntung, saudaraku, dalam hidup ini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ayat yang terkenal ini berkata, berbahagialah, berbahagialah, saudaraku ya, orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, tetapi yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya, saudaraku ya. Jadi saat kita beribadah kepada Tuhan setiap hari, kesukaan kita adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidup kita akan berbahagia. Hidup kita akan menghasilkan buah, saudaraku, buah-buah yang baik, buah roh, buah sukacita. Hidup kita tidak layu, saudaraku, tidak loyo, walaupun banyak tantangan, banyak masalah, saudaraku ya. Banyak yang menghalangi kita, saudaraku ya. Dan firman Tuhan berkata, apa saja yang kita perbuat bersama Tuhan akan berhasil, saudaraku. Kenapa? Karena pastinya Tuhan menyertai kita. Haleluya. Jadi terlalu banyak sekarang orang yang hidupnya loyo, layu, bahkan terpuruk, saudaraku, dengan kegagalan-kegagalan dalam keluarga, dalam usaha, dalam studi, bahkan dalam pelayanan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan Yesus setiap hari, juga setiap minggu di gereja melayani Tuhan, diberkati dengan berkat jasmani rohani. Saudara, kita harus yakin, percaya, karena inilah janji Tuhan Yesus. Dan mereka menghasilkan buah, saudara, pada musimnya. Tidak layu daunnya,
hidupnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Percayalah saudaraku ya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan bahwa ibadah kepada Tuhan Yesus mendatangkan berkat jasmani dan rohani. Yang pertama saudaraku, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang kedua, karena ibadah itu sangat berguna bagi kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang dalam kekekalan. Dan yang ketiga saudaraku, ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibrani 10 ayat 25 saya bacakan lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat saudaraku melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami semua yang melihat dan mendengarkan Morning Spirit ini dikuatkan, bahwa kami harus semakin giat beribadah kepada Tuhan Yesus. Baik di sekolah minggu, di ibadah, baik dalam PA pribadi, saat teduh Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, juga dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Kuatkan kami Tuhan, karena orang yang setia beribadah akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang, supaya banyak orang juga diberkati oleh Morning Spirit. Jangan sampai kita tidak membagikannya. Amin ya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan dalam beribadah. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.